Malam itu, di sebuah rumah sederhana yang berada di ujung sebuah gang sempit di pinggiran kota, seorang pria bernama Arman sedang duduk di kursi kayu usang. Usianya sudah menginjak 40, namun wajahnya masih menyimpan ketegasan dan semangat yang tak luntur dimakan waktu. Rambutnya yang sedikit beruban memberi kesan matang, dan matanya menyimpan kilau yang jarang orang perhatikan. Di hadapannya, sebuah amplop putih dengan tulisan emas mengkilat baru saja ia buka. Kertas di dalamnya tertulis undangan resmi. Reuni Akbar Alumni SMA Nusantara Angkatan 2003. Hari tanggal, Sabtu, 15 Oktober. Tempat, Hotel Grand Nusantara, Ballroom Utama. Dress code, formal. Arman membaca berulang-ulang isi undangan itu. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena campuran antara nostalgia dan perasaan yang sulit dijelaskan. Sudah 20 tahun berlalu sejak terakhir kali ia bertemu dengan teman-teman seangkatannya. 20 tahun penuh cerita, penuh perubahan. Namun, kenangan masa sekolahnya tidak semuanya indah. Arman dulu dikenal sebagai anak miskin di sekolah. Ayahnya hanya seorang tukang kayu, ibunya berjualan kue keliling. Sementara teman-temannya banyak yang berasal dari keluarga berada, anak pejabat, anak pengusaha, anak dokter. Ia seringkali jadi bahan ejekan, diejek karena seragamnya lusuh, sepatunya bolong, dan uang jajannya pas-pasan. Arman tersenyum miris saat ingatan itu kembali. Betapa seringnya ia ditertawakan hanya karena tidak bisa mengikuti gaya hidup teman-temannya. Namun di balik semua itu, Arman punya kecerdasan yang luar biasa. Ia selalu berada di peringkat atas kelas, meski sering tak dianggap. Ia tahu betul, dalam hati kecilnya, bahwa ia harus membuktikan sesuatu suatu hari nanti. Kini, undangan reuni itu seakan membuka pintu masa lalu yang sudah lama ia tutup. Reuni, ya, gumamnya pelan. Ia lalu meletakkan undangan itu di meja. Rumahnya sederhana, namun rapi. Di dinding terpajang beberapa foto. Foto keluarga kecilnya bersama istri dan anak, foto perusahaannya yang tak pernah ia ceritakan kepada orang sekitar, juga piagam penghargaan yang sengaja ia simpan di kamar, jauh dari pandangan tamu. Arman memang sengaja hidup sederhana. Ia sudah terbiasa tidak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Meski sekarang ia sudah menjadi pemilik sebuah perusahaan teknologi besar yang namanya dikenal di tingkat nasional bahkan internasional, ia tetap memilih tinggal di rumah yang sama, di lingkungan yang sama, dengan kehidupan yang tidak mencolok. Baginya, kesederhanaan adalah prinsip hidup. Malam itu, istrinya, Maya, menghampiri. "Mas, kok bengong aja dari tadi? Ada apa dengan surat itu?" tanyanya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Arman tersenyum, menerima cangkir itu. "Ini undangan reuni SMA. 20 tahun, katanya. Di hotel besar. Teman-teman lama semua bakal kumpul." Maya ikut membaca. "Wah, pasti seru. Kamu mau datang, Mas?" Arman terdiam sejenak. Ada rasa ragu. Ia tahu, jika ia datang, kemungkinan besar ia akan menghadapi ejekan lagi. Dulu, teman-temannya memandang rendah dirinya. Ia bisa membayangkan, kalau ia datang dengan penampilan sederhana, mereka mungkin akan menertawakannya lagi. Namun, di sisi lain, ada rasa ingin tahu. Ia penasaran, bagaimana wajah teman-temannya sekarang. Siapa yang benar-benar sukses, siapa yang hanya pura-pura sukses. Akhirnya ia tersenyum kecil. "Sepertinya aku harus datang, Mei. Bukan untuk pamer, bukan juga untuk balas dendam. Tapi aku ingin lihat
apakah mereka masih sama seperti dulu? Maya memegang tangannya lembut. Aku tahu, Mas. Kamu pasti punya alasan yang bijak. Kalau begitu, datanglah. Tapi jangan lupa, jadi diri sendiri. Itu yang paling penting. Arman mengangguk. Iya. Jadi diri sendiri. Itu yang dulu mereka anggap lemah. Tapi justru itu yang membuatku kuat. Malam itu, setelah istrinya masuk ke kamar, Arman duduk sendirian lagi. Ia teringat pada satu sosok dari masa SMA, seorang gadis bernama Rini. Rini adalah satu-satunya orang yang tak pernah mengejeknya. Justru sering membela saat ia dihina. Arman bertanya-tanya, apakah Rini akan hadir di reuni nanti? Ia menutup matanya, membiarkan semua kenangan itu berputar. Masa-masa ketika ia diejek karena hanya membawa nasi bungkus seadanya. Masa ketika sepatunya robek, dan ia tetap berlari di lapangan saat olahraga. Masa ketika ia berdiri di depan kelas saat guru mengumumkan peringkat, dan teman-temannya heran kenapa anak miskin bisa juara. Semua itu membekas kuat. Keesokan harinya, Arman membuka lemari pakaiannya. Isinya memang sederhana. Kemeja putih, celana kain hitam, jas lama yang masih rapi. Ia tidak berniat membeli yang baru atau menyewa mobil mewah untuk reuni. Ia ingin datang apa adanya. Dan yang membuatnya tersenyum adalah keputusan yang ia buat. Ia akan berangkat ke reuni, naik becak. Ia tahu, itu mungkin akan jadi bahan tertawaan. Tapi baginya, itu simbol. Simbol bahwa tidak peduli bagaimana cara seseorang datang, yang penting adalah siapa sebenarnya dia. Kalau mereka mau menertawakan, biarlah, gumamnya. Karena nanti mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Arman pun memutuskan. Reuni ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah panggung kecil, di mana masa lalu dan masa kini akan bertabrakan. Dan ia siap menghadapinya dengan tenang. Sabtu sore itu, langit tampak cerah. Matahari perlahan condong ke barat, memberi cahaya keemasannya menyinari jalanan kota. Di sebuah rumah sederhana di ujung gang, Arman berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Ia merapikan kemeja putihnya, menepuk-nepuk jas hitam yang sudah lama tidak ia kenakan, lalu menarik napas panjang. Ia menatap dirinya sendiri. Ya, beginilah aku. Sederhana, tapi tetap rapi. Tak perlu lebih. Di ruang tamu, istrinya, Maya, menatapnya dengan senyum bangga. Mas, ganteng sekali. Siapapun nanti yang lihat, pasti nggak akan sangka kalau. Ia berhenti, sengaja tak melanjutkan. Arman tersenyum kecil. Itu dia yang kuinginkan. Mereka tak perlu tahu apa-apa dulu. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Maya mendekat, merapikan kerah jas Arman. Kamu yakin gak mau pakai mobil kantor aja, Mas? Biar kelihatan, ya, lebih pantas gitu. Arman menggeleng pelan. Tidak. Aku justru ingin datang dengan caraku sendiri. Aku ingin melihat reaksi mereka. Kalau aku datang dengan mewah, mereka akan pura-pura manis. Tapi kalau aku datang dengan sederhana, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Maya menghela napas. Baiklah. Aku ngerti maksud Mas. Semoga nggak ada yang bikin sakit hati, ya. Arman tersenyum menenangkan. Aku sudah kebal sejak dulu, Mei. Tak lama kemudian, sebuah becak yang sudah ia pesan sejak pagi berhenti di depan rumah. Tukang becaknya, Pak Wardi, adalah tetangganya sendiri yang sudah lama ia kenal.
Tubuh Pak Wardi kurus, kulitnya legam karena terbakar matahari, tapi wajahnya ramah. "Loh, Pak Arman, beneran mau naik beca saya? Kan biasanya Bapak jarang sekali naik begini," kata Pak Wardi sambil mengusap peluh di dahinya. Arman tertawa kecil. "Iya, Pak Wardi. Hari ini saya mau nostalgia sedikit. Jalan pelan-pelan aja, biar bisa lihat pemandangan." Pak Wardi mengangguk, lalu mempersilakan Arman naik. "Baiklah, Pak. Ayo, mari." Arman melangkah masuk ke dalam becak. Joknya sederhana, ada bantalan yang sudah agak usang, namun bersih. Ia duduk nyaman, sementara Maya melambai dari depan rumah. "Selamat jalan, Mas. Semoga reuninya menyenangkan," seru Maya. Arman membalas lambaian itu. Beca pun mulai melaju perlahan keluar gang sempit, menuju jalan utama. Sepanjang perjalanan, angin sore menerpa wajah Arman. Rasanya tenang, damai, jauh berbeda dengan hiruk-pikuk mobil-mobil mewah yang melaju kencang di jalan raya. Becak bergerak pelan, memberi ruang bagi pikirannya untuk mengembara. Setiap tikungan jalan, setiap suara klakson, membawa ingatannya kembali ke masa SMA. Ia teringat saat dulu pulang sekolah harus jalan kaki karena tak punya ongkos naik angkot. Tasnya yang robek dijinjing dengan tangan. Kadang ia mampir ke warung kecil untuk membeli gorengan dengan uang kain yang tersisa. Teman-temannya sering mengejek. "Arman, kamu kok pulangnya jalan kaki sih? Malu-maluin banget. Sepatumu bolong, men. Nanti kalau hujan bisa berenang tuh di dalam." Mereka tertawa, seolah-olah kemiskinan adalah sebuah dosa. Namun ada satu hal yang membuat Arman selalu bertahan, keyakinan bahwa hidup tidak berhenti di SMA. Ia percaya suatu hari nanti, garis takdir akan membawanya ke tempat berbeda. Kini, duduk di becak dengan jas sederhana, ia merasa seperti memutar ulang perjalanan hidupnya. Dari seorang anak miskin yang sering diejek, kini ia menjadi seseorang yang jauh lebih berarti. Di perempatan jalan, beca terhenti sebentar menunggu lampu merah. Arman menoleh ke kanan, melihat deretan mobil mewah berkilau. Di dalamnya, orang-orang berdasi sibuk berbicara di telepon. Ia tersenyum kecil. "Dulu aku ingin sekali bisa duduk di dalam mobil itu. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan bukan soal di mana kau duduk, tapi bagaimana kau memandang hidup." Pak Wardi menoleh sebentar. "Pak Arman, jauh juga ini kalau naik becak." "Nggak capek, Pak?" Arman menggeleng sambil tersenyum. "Justru ini yang saya mau, Pak. Saya ingin menikmati setiap jalan menuju reuni. Biar nanti, saat sampai, saya sudah benar-benar siap." Perjalanan pun berlanjut. Becak melewati jalan protokol yang sibuk, lampu-lampu kota mulai menyala, menambah semarak sore itu. Orang-orang menatap heran melihat seorang pria rapi berbaju jas naik becak di antara mobil-mobil mewah. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang tertawa kecil. Tapi Arman sama sekali tidak terganggu. Dalam hatinya, ia justru tersenyum. Beginilah dulu rasanya. Ditertawakan. Diremehkan. Tapi mereka tak tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Perlahan, gedung-gedung tinggi mulai bermunculan. Becak memasuki kawasan elit kota, tempat hotel-hotel berbintang berdiri megah. Di kejauhan, tampak tulisan besar bercahaya, Hotel Grand Nusantara. Di sanalah reuni akbar akan berlangsung. Arman merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Rasa penasaran bercampur dengan kenangan lama membuat dadanya hangat. Ia bertanya-tanya,
Wajah siapa yang pertama kali akan ia lihat di dalam? Apakah mereka masih sama seperti dulu, penuh kesombongan? Atau sudah berubah seiring waktu? Sesaat sebelum tiba, Arman menutup mata sebentar, menarik napas panjang. "Aku siap," gumamnya. Beca pun berhenti tepat di depan lobi megah hotel. Lampu-lampu kristal di pintu masuk berkilauan, karpet merah terbentang, dan mobil-mobil mewah berjejer di area parkir. Arman turun perlahan dari becak. Pak Wardi bertanya, "Pak Arman, beneran mau masuk sini? Ini hotel bintang 5, loh. Saya takut orang-orang salah paham." Arman menepuk bahu Pak Wardi. "Tenang saja, Pak. Justru disinilah tempatnya." Ia lalu mengeluarkan uang dari dompetnya, membayar ongkos lebih dari cukup. "Ini untuk Bapak. Terima kasih sudah mengantar saya." Pak Wardi menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. "Aduh, Pak Arman, ini kebanyakan." "Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja hadiah sore ini," jawab Arman dengan senyum tenang. Pak Wardi pamit, mengayuh becaknya menjauh. Sementara itu, Arman berdiri tegak di depan pintu megah hotel. Orang-orang yang baru saja turun dari mobil mewah mulai memperhatikannya. Ada yang mengernyit heran, ada yang berbisik sambil menutup mulut, bahkan ada yang sudah menahan tawa. Tapi Arman tidak goyah. Ia melangkah masuk dengan tenang, jas sederhana menutupi tubuhnya, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu, babak pertama reuni ini baru saja dimulai. Lobi Hotel Grand Nusantara malam itu penuh dengan cahaya gemerlap. Lampu kristal bergantungan dari langit-langit tinggi, memantulkan kilauan seperti bintang. Aroma harum bunga segar dari vas-vas besar memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu yang datang. Musik instrumental lembut mengalun dari grand piano yang dimainkan seorang pianis di sudut ruangan, menambah suasana elegan. Di depan pintu masuk ballroom, karpet merah terhampar. Meja registrasi berdiri megah dengan spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di reuni Akbar SMA Nusantara Angkatan 2003. Para panitia sibuk menyambut alumni yang datang, mencatat nama mereka, lalu memberikan tanda pengenal berbentuk kartu elegan dengan gantungan berlogo sekolah lama. Mobil-mobil mewah silih berganti berhenti di depan lobi, sedan hitam berkilau, SUV besar dengan plat nomor cantik, hingga mobil sport merah yang menderu gagah. Dari dalamnya keluar pria-pria dengan setelan jas bermerek, wanita-wanita dengan gaun elegan, sebagian menggandeng pasangan mereka. Senyum lebar, suara tawa, dan pelukan hangat menyambut satu sama lain. Hingga akhirnya, sebuah becak berhenti di tepi jalan depan hotel. Suara kayuhan berhenti, dan seorang pria turun perlahan, Arman. Ia merapikan jas hitamnya, menepuk-nepuk celana agar tak kusut, lalu berjalan dengan langkah tenang menuju pintu hotel. Tukang becak yang tadi mengantarnya sudah pamit, menyisakan Arman berdiri sendirian di antara deretan mobil mewah. Sejenak suasana sekitar terhenti. Beberapa orang yang baru saja turun dari mobil menoleh, lalu saling berbisik. Itu siapa? Naik becak. Hahaha, serius? Di acara kayak gini naik becak? Waduh, salah tempat kali dia." Arman mendengar bisikan itu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, ini baru permulaan. Begitu ia melangkah masuk ke lobi, tatapan mata langsung tertuju padanya. Beberapa alumni yang sudah berkumpul di dekat meja registrasi menatap dengan pandangan sinis. Seorang pria berbadan besar dengan jas mencolok, bernama Bambang, yang dulu terkenal suka mengejek Arman di sekolah, berseru dengan suara keras.
lihat siapa yang datang. Arman. Wah, masih sama aja ya. Dulu miskin, sekarang juga naik becak ke hotel bintang 5. Hahaha. Tawa meledak dari rombongan kecil di sekitarnya. Beberapa bahkan menepuk-nepuk bahu Bambang, ikut tertawa mengejek. Arman hanya tersenyum, menunduk sedikit sebagai sapaan, lalu melangkah ke meja registrasi. Panitia yang berjaga, seorang wanita paruh baya, tampak sedikit canggung. Nama, Pak, tanyanya sambil berusaha tersenyum sopan. Arman, jawabnya singkat. Wanita itu membuka daftar nama, lalu mengangguk. Baik, ini tanda pengenal Bapak. Selamat datang di reuni. Arman menerima kartu itu, mengalungkannya di leher. Tulisan Arman Pratama, alumni 2003 terpampang jelas. Saat itu, beberapa alumni lain datang mendekat. Ada yang benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Serius, men? Kamu masih sempat-sempatnya naik becak? Kenapa nggak nebeng mobil siapa gitu? Malu-maluin banget, sumpah, kata seorang wanita bernama Sinta, yang dulu juga sering mengejek Arman karena sepatunya lusuh. Kalau nggak salah, di dekat sini ada rental mobil. Masa kamu nggak kepikiran? Timpal yang lain. Mereka semua tertawa lagi. Arman tetap tersenyum, matanya tenang. Kenapa harus malu? Becak itu kendaraan yang mengantarku sampai sini dengan selamat. Bukankah itu yang penting? Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam sejenak, tapi kemudian tawa kembali pecah. Mereka jelas tidak terbiasa dengan jawaban yang sederhana tapi menusuk. Arman berjalan melewati kerumunan itu, masuk ke ballroom besar. Pemandangan di dalam sungguh megah, meja-meja bundar berlapis kain putih, kursi elegan dengan pita emas, panggung dengan layar LED raksasa menampilkan foto-foto kenangan masa SMA. Di sisi ruangan, terdapat prasasti sponsor yang menghiasi backdrop acara. Ironisnya, salah satu logo perusahaan yang terpampang besar di sana adalah logo perusahaan Arman sendiri. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang sadar. Panitia sengaja menuliskan nama perusahaan itu tanpa menyebutkan pemiliknya, karena sponsor datang atas nama korporat, bukan individu. Arman melangkah pelan menuju salah satu meja di sudut ruangan. Hampir semua meja sudah terisi alumni yang sibuk bercengkerama, tertawa, dan membandingkan kehidupan masing-masing. Mobil siapa lebih mahal, rumah siapa lebih megah, anak siapa sekolah di luar negeri. Namun, ketika Arman mendekat, sebagian langsung pura-pura sibuk. Ada yang menoleh, lalu berbisik pelan. Jangan-jangan dia masih kerja serabutannya. Atau mungkin dia nganggur. Pantesan aja datang sendirian. Hahaha, bisa jadi. Arman mendengar semua itu. Tapi ia duduk dengan tenang, menuangkan air putih ke gelasnya, lalu menatap panggung. Di tengah semua ejekan itu, tiba-tiba terdengar suara lembut menyapanya. Arman. Arman menoleh. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya tergerai, wajahnya ramah, dan matanya masih sama seperti yang ia ingat dulu. Rini? Tanya Arman dengan sedikit terkejut. Wanita itu tersenyum hangat. Iya, ini aku. Wah, aku hampir nggak percaya bisa ketemu kamu lagi. Kamu masih sama seperti dulu. Sederhana. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum Arman melebar tulus. Dan kamu masih sama seperti dulu. Selalu ramah. Rini duduk di sampingnya tanpa ragu, sesuatu yang membuat orang-orang lain di meja itu saling pandang heran.
Kenapa Rini malah duduk di situ? Bisik salah satu alumni. Dia kan cantik, sukses juga. Masa ia mau duduk sama Arman? Tapi Rini tidak peduli. Ia justru tampak nyaman berbincang dengan Arman, seolah-olah waktu 20 tahun tidak pernah memisahkan mereka. Sementara itu, tawa dan ejekan dari meja lain terus berlanjut. Namun, di balik senyumnya, Arman tahu, sebentar lagi, semua tawa itu akan berubah. Mereka menilai dirinya dari becak yang ia tumpangi. Mereka menertawakan kesederhanaannya, sama seperti 20 tahun lalu. Tapi malam itu, di ballroom megah itu, mereka belum tahu siapa Arman sebenarnya. Dan Arman menunggu saat yang tepat untuk membuka semuanya. Acara reuni mulai terasa semakin ramai. Para alumni berdatangan satu persatu, ruangan ballroom hotel itu dipenuhi suara tawa, obrolan, dan denting gelas. Di panggung, MC sudah memulai dengan kata sambutan, memperkenalkan acara malam itu. Namun, di tengah suasana megah itu, ada satu sosok yang menjadi pusat perhatian, Arman. Bukan karena ia mengenakan jas mahal atau tampil mencolok, justru karena kesederhanaannya. Dan lebih dari itu, karena ia datang dengan cara yang tidak biasa, naik becak. Bisik-bisik terdengar di berbagai sudut ruangan. Suara-suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga Arman. Beneran naik becak dia, men? Iya, aku lihat sendiri tadi di depan. Tukang becaknya sampai kikuk gitu. Astaga, di acara reuni akbar, orang lain pakai mobil mewah, dia malah pakai becak. Nggak malu apa? Tawa kecil terdengar, bergaung seperti duri yang menusuk hati. Di meja utama, sekelompok pria yang dulu populer saat SMA sedang asyik ngobrol. Mereka adalah Bambang, Joni, dan Tony, trio yang dulu dikenal suka menggoda dan mengejek teman sekelas. Kini mereka semua tampil dengan setelan jas mencolok, jam tangan mewah berkilau, dan gaya bicara penuh kesombongan. Bambang, yang sejak tadi memperhatikan Arman dari jauh, mendengus lalu berseru cukup keras agar didengar banyak orang. "Wop, lihat tuh. Si Arman. Masih sama aja kayak dulu. Datang paling sederhana, tapi tetap sok tenang. Kayaknya hidupnya nggak jauh beda dari waktu SMA. Hahaha." Tawa besar pun meledak dari meja itu. Beberapa orang ikut-ikutan, meski sebenarnya tidak semua benar-benar ingin menertawakan. Namun, suasana ikut terhanyut oleh suara keras Bambang. Joni menimpali, "Iya, iya. Aku heran, men. Kamu kerja apa sekarang? Jangan-jangan, sopir becak itu kamu sendiri?" Hahaha. Tony menambahkan, bisa jadi loh. Tadi aku lihat becaknya agak tua, kayaknya cocok banget sama kamu. Gelak tawa kembali pecah. Arman hanya tersenyum tipis dari mejanya. Ia tidak menjawab, tidak membalas. Senyum itu bukannya pasrah, melainkan senyum orang yang sudah sangat terbiasa diremehkan. Sementara itu, Sinta, wanita yang dulu jadi primadona sekolah, menghampiri Rini dan Arman. Dengan gaun merah menyala dan parfum menyengat, ia melirik Arman dari atas sampai bawah. "Aduh, Rini, aku heran deh. Kamu kok mau banget duduk bareng sama dia? Lihat tuh, gayanya aja kayak orang salah masuk acara. Baju sih jas, tapi kayak jas lama. Mana tadi katanya naik becak? Astaga, nggak banget." Rini menatap Sinta tajam. "Sinta, kamu nggak berubah ya? Masih suka meremehkan orang." Sinta terkekeh sinis. "Aku cuma bilang kenyataan.
Ini acara formal, reuni akbar. Semua orang datang tampil terbaik. Dia malah bikin malu. Arman masih tenang, bahkan tersenyum sambil berkata, "Tenang saja, Sinta. Aku nggak merasa malu sedikit pun." Jawaban itu justru membuat Sinta makin gregetan. "Ya, jelas aja kamu nggak malu. Orang nggak tahu diri biasanya begitu." Rini hendak membalas, tapi Arman menggeleng pelan, memberi isyarat agar ia tidak memperpanjang. Tak berhenti di situ. Saat sesi makan malam dibuka, alumni mulai mengambil makanan di buffet mewah. Deretan hidangan internasional tersaji, steak, sushi, sup krim, pasta, hingga dessert berkelas. Arman ikut mengantri, mengambil piring dan menyendok beberapa lauk sederhana. Namun, lagi-lagi suaranya terdengar di antara kerumunan. "Wah, hati-hati ya men, jangan sampai piringnya pecah." "Mahal itu, bukan kayak di warteg," celetuk Tony sambil tertawa. "Kalau kamu nggak biasa makan beginian, bilang aja. Aku bisa kasih kamu mie instan," tambah Johnny. Orang-orang di dekat mereka tertawa terbahak-bahak. Ada yang berusaha menutup mulut, ada pula yang tertawa terang-terangan. Namun, Arman tetap tenang. Ia hanya mengambil makanannya, lalu duduk kembali di mejanya bersama Rini. Sambil makan, Rini berbisik pelan, "Men, aku minta maaf ya. Mereka keterlaluan. Dari dulu memang begitu, suka merasa lebih tinggi dari yang lain." Arman menatap Rini, tersenyum hangat. "Rini, kamu nggak perlu minta maaf. Justru aku bersyukur. Mereka masih sama seperti dulu, itu artinya aku bisa melihat siapa yang benar-benar berubah dan siapa yang tidak." Rini menghela napas. "Aku salut sama kamu, men. Kamu kuat banget." Arman hanya tersenyum, matanya menatap panggung dengan tenang. Ia tahu, waktunya akan tiba. Semua tawa itu akan berubah. Setelah makan malam selesai, MC kembali ke panggung. "Baiklah, teman-teman. Malam ini kita bukan hanya bernostalgia, tapi juga berbagi cerita. Kita ingin tahu bagaimana kabar dan perjalanan hidup teman-teman kita setelah 20 tahun ini. Jadi, mari kita sambut sesi perkenalan singkat dari setiap alumni." Sorak-sorai terdengar, beberapa orang bertepuk tangan. MC mulai memanggil satu persatu. Para alumni maju, memperkenalkan diri, dan menceritakan pekerjaan mereka. Ada yang mengaku sudah jadi dokter sukses, ada yang jadi pengusaha properti, ada yang bekerja di luar negeri. Setiap kali nama besar disebutkan, tepuk tangan meriah menggema. Namun, di sela-sela itu, bisik-bisik mulai muncul lagi. Nanti kalau giliran Arman gimana ya? Hahaha, jangan-jangan dia bilang kerjanya tukang becak beneran. Bisa jadi. Wah, itu bakal jadi hiburan tambahan malam ini." Gelak tawa terdengar lagi. Arman duduk dengan tenang, tangannya meremas gelas air putih. Rini menatapnya khawatir. "Kamu nggak perlu cerita banyak kalau nggak mau, men. Mereka nggak pantas dengar kisahmu." Arman tersenyum tipis. "Tenang, Rin. Justru aku sudah menunggu saat ini." Suasana semakin ramai. Beberapa alumni sudah naik ke panggung, bercerita panjang lebar dengan penuh kebanggaan. Ada yang pamer foto keluarga, ada yang memutar video kesuksesan perusahaan mereka. Semua tampil ingin terlihat hebat. Namun, yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya bukan itu. Mereka menunggu satu nama dipanggil. Nama yang sejak tadi jadi bahan tertawaan. Arman Pratama.
MC melanjutkan panggilannya, satu persatu alumni maju memperkenalkan diri. Suasana di ballroom hotel itu bergantian antara tepuk tangan, tawa, dan sorakan. Nama-nama yang dulu populer di sekolah kini kembali jadi pusat perhatian. Bambang, silakan maju. Bambang melangkah ke panggung dengan percaya diri. Jasnya mengkilap, perutnya sedikit buncit tapi wajahnya tetap penuh senyum sombong. Ia mengambil mikrofon, lalu berkata dengan lantang, "Halo semuanya. Saya Bambang, sekarang jadi direktur di perusahaan properti. Alhamdulillah, proyek saya sudah ada di mana-mana, dari Jakarta sampai Bali. Jadi kalau ada yang butuh rumah mewah, bisa langsung hubungi saya." Sorak-sorai terdengar. Beberapa alumni bersorak sambil bertepuk tangan. Bambang menunduk, lalu kembali ke mejanya dengan bangga. Kemudian, giliran Joni. Ia bercerita bahwa dirinya bekerja di luar negeri, mengelola restoran mewah di Singapura. Tony menyusul, mengaku jadi pengusaha otomotif dengan showroom mobil sport. Setiap cerita penuh pamer itu disambut meriah. Namun, bagi Arman, semua itu terasa seperti siaran ulang masa SMA dulu. Bedanya, dulu mereka pamer sepatu baru, jam tangan mahal, atau motor metik. Sekarang mereka pamer perusahaan, mobil mewah, dan rumah elit. Arman tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia bergumam, ternyata mereka masih sama. Tidak banyak yang berubah. Sambil menunggu gilirannya dipanggil, pikiran Arman melayang kembali ke masa SMA. Ia teringat jelas hari ketika ia duduk di kelas dengan seragam lusuh, sementara teman-temannya sibuk membicarakan liburan ke luar negeri. "Arman, liburan kemarin kamu kemana?" tanya Tony dengan nada mengejek. Aku bantu ibu jualan kue," jawab Arman jujur. Seisi kelas tertawa. "Hahaha. Bantu jualan kue? Nggak salah tuh. Kita main di pantai, dia malah jadi tukang jualan. Pantesan kurus." Tawa itu terus membekas di hati Arman. Ada juga saat ketika sepatunya robek di bagian depan. Ia tetap memakainya karena tak punya uang untuk membeli yang baru. Bambang pernah berteriak di lapangan, hati-hati. Sepatunya bisa ngomong, loh. Hahaha. Seluruh lapangan olahraga riuh menertawakan. Namun, di tengah semua itu, ada satu suara yang membela. "Rini, sudahlah, kalian keterlaluan. Arman tetap lebih rajin dari kalian. Kalian boleh punya barang bagus, tapi otaknya? Belum tentu," kata Rini dengan lantang waktu itu. Seisi kelas terdiam, dan sejak saat itu Rini jadi satu-satunya yang selalu mendekat saat semua orang menjauh. Ingatan itu kini hadir kembali di kepala Arman. Dan ia sadar, malam ini adalah ulangan dari masa lalu. Mereka menertawakannya lagi, kali ini bukan karena sepatu robek, tapi karena becak yang ia tumpangi. Namun, seperti dulu, ada Rini di sisinya. Dan itu cukup membuatnya kuat. MC melanjutkan panggilan. "Baik, berikutnya, mari kita sambut alumni yang juga nggak kalah menarik. Silakan, Arman Pratama." Seisi ruangan mendadak riuh. Tawa kecil terdengar di berbagai meja. Ada yang menepuk-nepuk meja sambil berbisik, ada yang langsung menahan tawa terang-terangan. "Wah, ini dia bintang tamu kita, si tukang becak," kata Bambang setengah berteriak. "Kasih tepuk tangannya meriah, biar dia nggak minder," timpal Joni. Gelak tawa pecah lagi. Arman berdiri dengan tenang. Ia merapikan jas hitamnya, lalu melangkah ke panggung perlahan.
Setiap langkah terasa berat, bukan karena ragu, melainkan karena beban kenangan lama yang kembali menyeruak. Di atas panggung, ia berdiri tegak. Mikrofon sudah disiapkan. Ia menatap wajah-wajah di depannya, wajah-wajah yang sama dengan 20 tahun lalu, hanya kini lebih dewasa, lebih tua, tapi rupanya tidak jauh lebih bijak. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara tenang, "Selamat malam, teman-teman. Saya Arman. Mungkin sebagian besar dari kalian masih ingat saya sebagai anak yang serba kekurangan waktu SMA. Ya, itulah saya. Anak yang seragamnya lusuh, sepatunya bolong, dan sering jalan kaki pulang sekolah." Ruangan mendadak hening sesaat sebelum suara tawa kecil terdengar lagi dari pojok. Bambang bahkan bertepuk tangan sambil tertawa. Nah, itu dia. Setidaknya dia jujur. Arman tidak marah. Ia tetap tersenyum. Ya, saya memang begitu. Dan malam ini, saya datang ke sini naik becak. Bukan karena saya tidak mampu naik mobil mewah. Tapi karena saya ingin mengingatkan diri saya sendiri tentang siapa saya dulu dan bagaimana perjalanan saya sampai di sini. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang menatap dengan wajah bingung, ada yang masih tersenyum sinis. Arman melanjutkan, "Dulu, kalian menertawakan saya karena sepatu saya robek. Dulu, kalian meremehkan saya karena uang jajan saya sedikit. Dulu, saya sering dipanggil tukang jualan. Dan malam ini, kalian masih menertawakan saya karena saya naik becak. Ternyata, tidak banyak yang berubah." Ucapan itu menusuk. Suasana ruangan mendadak agak tegang. Beberapa orang terdiam, merasa tersindir. Namun Arman belum selesai. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Tapi yang membuat saya bertahan 20 tahun lalu adalah keyakinan bahwa hidup tidak berhenti di SMA. Dan ternyata, saya benar." Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tidak berniat membalas dendam. Ia hanya ingin mereka mendengar kebenaran. Rini yang duduk di meja paling depan menatapnya dengan bangga. Baginya, inilah Arman yang ia kenal. Tenang, tidak mudah terbawa emosi, tapi kata-katanya selalu menghantam tepat sasaran. Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan. Beberapa orang yang memang tidak ikut mengejek sejak tadi, mulai berani memberikan apresiasi. Namun, sebagian besar masih bingung. Mereka menunggu, apa sebenarnya pekerjaan Arman sekarang? Siapa dia sebenarnya? Bambang berteriak lagi, mencoba memecah suasana. Udah, men. Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Tapi jangan banyak filosofi. Langsung aja bilang kerjaan kamu apa. Jangan-jangan kamu masih nganggur, makanya naik becak. Gelak tawa kembali terdengar, meski kini tidak seramai sebelumnya. Arman menatap Bambang, lalu tersenyum. Tenang, Bambang. Waktunya sebentar lagi tiba. Malam itu, kenangan masa lalu benar-benar berulang. Ejekan, tawa, dan cibiran yang dulu ia dengar di kelas kini terdengar lagi di ballroom hotel megah. Bedanya, kali ini Arman bukan lagi anak SMA yang tak berdaya. Ia sudah menjadi seseorang. Seseorang yang belum mereka kenal sepenuhnya. Dan sebentar lagi, kebenaran itu akan terungkap. Setelah giliran Arman selesai di panggung, MC melanjutkan acara dengan memanggil alumni lainnya. Suasana kembali riuh dengan cerita-cerita penuh kebanggaan. Hampir setiap orang yang naik ke panggung menggunakan kesempatan itu bukan sekadar memperkenalkan diri, tapi untuk pamer capaian dan harta. "Nama saya Tony, sekarang saya punya showroom mobil sport. Ferrari,
Lamborghini, Porsche, kalian sebut aja, semua ada di tempat saya, ujar Tony dengan suara penuh keangkuhan. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar. Beberapa orang bahkan bersiul, memberi pujian palsu yang jelas dimaksudkan untuk ikut dalam lingkaran kesombongan itu. Tak lama, Johnny naik ke panggung. Saya sekarang tinggal di Singapura. Restoran saya sudah punya 3 cabang, sering dikunjungi artis-artis. Kalau kalian main ke sana, jangan lupa kabari, nanti saya kasih diskon, katanya sambil tersenyum lebar. Tawa dan sorak lagi. Bambang tak mau kalah. Ia kembali naik ke panggung meski sudah perkenalan sebelumnya. Saya cuma mau menambahkan sedikit, ya. Tahun depan, proyek apartemen saya di Jakarta Barat akan diresmikan. Nilainya ratusan miliar. Jadi kalau ada yang mau investasi, sekarang waktunya. Lagi-lagi tepuk tangan menggema. Di tengah semua itu, Arman hanya duduk diam. Gelas minumannya ia putar pelan, sesekali ia mengangkatnya untuk menyesap. Ekspresinya tenang, seolah ia hanya penonton yang datang ke sebuah pertunjukan drama. Namun, di meja-meja lain, ia masih jadi bahan omongan. Kasihan banget ya si Arman itu. Dari dulu kayaknya nggak berubah, bisik salah satu alumni wanita kepada temannya. Iya, lihat aja. Semua cerita tentang kesuksesan, dia malah cuma bilang naik becak. Nggak jelas sekarang kerja apa, jawab temannya sambil terkekeh. Ada pula yang berkomentar lebih kasar. Palingan juga kalau kerja, jadi karyawan biasa. Mana mungkin setara sama kita yang udah punya bisnis besar. Ucapan-ucapan itu jelas terdengar, meski disamarkan dengan bisikan. Arman tetap tersenyum. Ia sama sekali tidak mencoba membela diri atau menunjukkan siapa dirinya. Rini yang duduk di sampingnya menatap prihatin. Men, kamu nggak marah? Tanyanya pelan. Arman menoleh sebentar, lalu menjawab dengan suara tenang, kalau aku marah, apa bedanya aku dengan mereka? Tawa mereka cuma sementara. Aku sudah terbiasa. Rini terdiam. Ia tahu, di balik ketenangan Arman ada luka lama yang terus dipendam. Namun ia juga sadar, Arman kini berbeda, lebih kuat, lebih bijak. Acara makan malam dimulai. Pelayan hotel berkeliling membawa hidangan mewah, sup krim, daging steak, pasta, hingga kue tart yang indah. Para alumni menikmati makanan itu sambil terus saling membandingkan pencapaian. Mobilku kemarin baru keluar seri terbaru, harganya 5 miliar. Tenornya gampang kok, cuma 2 tahun lunas, kata seseorang dengan bangga. Aku juga lagi bangun villa di Bali. View laut, ada kolam renang infinity. Rasanya luar biasa, sahut yang lain. Semua orang sibuk menunjukkan siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses. Arman hanya makan dengan tenang, potongan steak di piringnya ia kunyah perlahan. Ia tidak ikut bicara, tidak ikut membandingkan, tidak ikut pamer. Namun, beberapa orang justru semakin menjadikannya bahan candaan. Men, steak ini enak banget. Di rumah kamu biasanya makan apa? Tempe gorengnya, ejek Bambang. Bukan, Bang. Paling juga nasi kucing kayak yang dijual di angkringan, tambah Johnny sambil tertawa. Meja mereka riuh lagi. Arman hanya tersenyum. Tempe goreng juga enak, asal dimasak dengan hati, jawabnya tenang. Jawaban sederhana itu justru membuat beberapa orang yang duduk di dekatnya terdiam. Ada sesuatu pada cara Arman bicara yang terasa menusuk, meski ia tidak marah atau meninggikan suara. Sementara itu, panitia reuni tampak sibuk.
Mereka beberapa kali berbisik dengan MC, memastikan acara berjalan lancar. Di layar besar di depan ballroom, sudah disiapkan video tentang perjalanan alumni, termasuk daftar sponsor yang mendukung terselenggaranya acara. Arman melirik layar itu sejenak. Ia tahu, namanya akan muncul di sana. Tapi ia tetap tenang, tidak menunjukkan apapun. Rini, yang duduk di sebelahnya, sesekali mencuri pandang. Ia sudah tahu siapa Arman sebenarnya, karena beberapa tahun lalu Arman pernah bercerita padanya lewat pesan singkat. Tapi ia sengaja diam. Ia ingin melihat reaksi semua orang ketika kebenaran itu akhirnya terungkap. Men, kamu luar biasa. Bisa tetap setenang ini meski mereka menertawakanmu. Aku salut, ucap Rini pelan. Arman hanya mengangguk. Tidak ada gunanya membalas dengan kata-kata. Waktunya akan datang sendiri. Setelah makan malam usai, MC kembali ke panggung. Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke acara hiburan, izinkan saya memutar sebuah video singkat tentang perjalanan reuni ini, termasuk ucapan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara kita malam ini. Lampu ballroom diredupkan. Semua mata tertuju ke layar besar di depan. Musik mengalun lembut, video mulai diputar. Awalnya, video menampilkan foto-foto kenangan masa SMA. Gelak tawa pecah ketika wajah-wajah muda mereka muncul di layar, lengkap dengan gaya rambut aneh, seragam kusut, dan ekspresi polos. Kemudian, video berlanjut menampilkan kegiatan reuni yang sudah digelar beberapa kali sebelumnya. Lalu, bagian sponsor muncul. Logo-logo perusahaan besar terpampang jelas. Perusahaan properti, restoran, showroom mobil, dan lain-lain. Tepuk tangan terdengar. Namun, di bagian akhir, muncul satu logo besar yang mendominasi layar. Sebuah perusahaan teknologi internasional dengan nama yang sudah mendunia. Di bawah logo itu tertulis, Special thanks to our main sponsor, PT Artech Global, CEO, Arman Pratama. Seisi ruangan terdiam. Suasana hening mendadak menggantung. Semua mata menatap layar dengan tidak percaya. Beberapa orang bahkan ternganga, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka lihat. Rini menunduk sedikit, tersenyum puas. Inilah momen yang ia tunggu. Arman tetap duduk tenang, menyesap minumannya. Ia tidak berkata apapun. Namun, dalam keheningan itu, jelas terlihat siapa yang sebenarnya paling besar kontribusinya di acara reuni malam itu. Bukan Bambang si direktur properti. Bukan Tony si pemilik showroom. Bukan Joni si pemilik restoran. Melainkan Arman. Pria yang datang dengan becak. Pria yang mereka tertawakan. Di meja Bambang, wajah-wajah yang tadinya penuh tawa kini mulai berubah pucat. Artech Global? Bukannya itu perusahaan teknologi yang sahamnya meroket di bursa internasional, bisik seseorang. Iya, aku pernah dengar. Mereka kerjasama dengan banyak perusahaan besar di luar negeri, jawab yang lain dengan suara bergetar. Dan CEO-nya? Arman. Bambang terdiam. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suara tawanya terdengar kaku. Setelah video sponsor selesai diputar, suasana ballroom masih dipenuhi keheningan. Semua orang yang tadi tertawa kini sibuk dengan pikiran masing-masing. Beberapa wajah tampak merah, ada yang menunduk malu, ada juga yang berpura-pura sibuk dengan ponselnya. MC yang sejak tadi berdiri di panggung terlihat agak canggung. Ia melirik panitia di samping, lalu tersenyum kikuk sambil mencoba mencairkan suasana. Baik, teman-teman alumni sekalian, ucap MC dengan suara sedikit bergetar,
tadi kita sudah menyaksikan video perjalanan reuni dan para sponsor yang luar biasa. Tentu kita semua merasa bangga bisa berkumpul kembali setelah sekian lama. Nah, untuk membuat acara ini lebih hangat, panitia punya ide. Kita akan minta setiap alumni memperkenalkan diri lebih detail. Tidak hanya nama dan pekerjaan, tapi juga berbagi pengalaman, supaya kita bisa saling menginspirasi. Tepuk tangan terdengar, meski tidak seantusias sebelumnya. Ada yang bertepuk tangan pelan hanya demi formalitas. MC melanjutkan, jadi, nanti satu persatu akan dipanggil lagi ke panggung. Kali ini bukan untuk pamer, tapi untuk bercerita. Kita ingin tahu bagaimana perjalanan teman-teman sejak SMA hingga sekarang. Karena setiap cerita pasti berharga, betul? Beberapa orang mengangguk. Namun, jelas terlihat bahwa sebagian masih belum bisa melepaskan keterkejutan setelah melihat nama Arman di layar. Panitia mulai memanggil nama-nama. Satu persatu alumni maju ke panggung lagi, tapi kali ini suasananya sudah berbeda. Jika sebelumnya mereka penuh percaya diri dan pamer, kini gaya bicara mereka lebih hati-hati. Ada yang mencoba tetap sombong, tapi terdengar dipaksakan. Ada juga yang justru berusaha menampilkan sisi rendah hati agar tidak kontras dengan apa yang baru saja terjadi. Bambang, misalnya, naik ke panggung lagi dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Halo semua, ya, tadi saya sudah cerita sedikit tentang bisnis properti saya. Tapi sebenarnya, perjalanan saya juga penuh tantangan. Pernah rugi miliaran, pernah ditipu rekan kerja. Jadi, ya, intinya jangan lihat saya sekarang saja, karena semua orang pasti ada prosesnya, katanya. Kali ini, tepuk tangan terdengar hambar. Tidak ada sorakan atau tawa. Semua orang masih terfokus pada satu sosok, Arman. Giliran berikutnya, beberapa alumni lain berbicara tentang pekerjaan mereka. Ada yang jadi PNS, ada yang kerja di luar negeri, ada yang mengaku jadi ibu rumah tangga. Semua cerita itu membuat suasana sedikit cair. Namun, tetap saja, semua orang menunggu satu nama. Arman. MC akhirnya berkata, "Baik, teman-teman. Kita semua sudah mendengar berbagai cerita inspiratif. Kini, mari kita dengarkan dari salah satu alumni yang menurut saya paling menarik malam ini. Beliau sudah membuat kita semua terkejut lewat video sponsor tadi. Ya, mari kita sambut Arman Pratama." Sorak-sorai terdengar, tapi kali ini bukan tawa ejekan, melainkan tepuk tangan sungguhan. Meski masih ada wajah-wajah yang canggung, kebanyakan orang kini menatap Arman dengan penasaran dan kagum. Arman berdiri perlahan. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkahnya ke arah panggung disertai tatapan puluhan pasang mata yang kini penuh rasa ingin tahu. Rini menatapnya dengan bangga. Inilah saatnya, men, batinnya. Sesampainya di panggung, Arman mengambil mikrofon. Ia berdiri tegak, tersenyum kecil, lalu memulai dengan suara tenang. "Selamat malam, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan kedua ini. Tadi saya sudah memperkenalkan diri singkat, tapi kali ini saya ingin berbagi sedikit cerita. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup memang penuh kejutan." Ruangan hening. Tidak ada yang berani bersuara. Arman melanjutkan, "Dulu, saya sering diejek karena kemiskinan. Saya tahu, sebagian dari kalian mungkin tidak bermaksud jahat. Tapi bagi saya, setiap ejekan itu terasa seperti cambuk. Saat kalian menertawakan sepatu saya yang robek, saya bersumpah suatu hari saya akan berdiri dengan sepatu yang tidak hanya utuh,
tapi juga akan melangkah jauh. Beberapa orang menunduk. Ada yang merasa malu, ada yang menyesal. Setelah lulus SMA, saya tidak bisa kuliah. Uang tidak ada. Saya bekerja serabutan, kuli bangunan, penjaga toko, bahkan pernah jadi tukang cuci piring. Tapi dari situ saya belajar banyak hal. Saya belajar tentang kerja keras, tentang bertahan hidup, tentang menghargai setiap rupiah. Arman berhenti sejenak, menatap ke arah hadirin. Suatu hari, saya menemukan kesempatan. Saya belajar komputer dari warnet. Dari sana saya mengasah kemampuan coding, desain, hingga akhirnya bisa membuat aplikasi kecil-kecilan. Aplikasi itu kemudian berkembang. Saya menjualnya, lalu membuat usaha sendiri. Dari situ, perjalanan panjang saya dimulai. MC menatap Arman dengan mata berbinar. Rini terlihat menahan senyum bahagia. Arman melanjutkan lagi, kini, perusahaan yang saya bangun, Artech Global, beroperasi di 6 negara. Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan multinasional. Dan, dengan izin Tuhan, malam ini saya bisa hadir di sini, naik becak. Gelak tawa kecil terdengar, tapi kali ini bukan tawa mengejek. Lebih kepada tawa kagum bercampur rasa malu. Arman tersenyum. Kenapa becak? Karena saya tidak ingin lupa asal saya. Saya ingin mengingat rasa sakit itu. Karena tanpa sakit, saya tidak mungkin berdiri di sini malam ini. Ruangan kembali hening, tapi atmosfernya berbeda. Bukan lagi hening karena meremehkan, melainkan hening penuh rasa hormat. Arman menutup dengan kalimat yang sederhana namun menghantam hati semua orang. Teman-teman, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Jangan tertipu oleh mobil mewah, jas mahal, atau cara masuk ke hotel. Kadang, orang yang datang dengan becak justru membawa cerita paling berharga. Dan ingatlah, perjalanan kita belum selesai. Semua orang punya waktunya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Kali ini sungguh tulus. Beberapa orang bahkan berdiri memberi standing ovation. Rini meneteskan air mata, merasa sangat bangga. Sementara itu, Bambang, Tony, dan Joni duduk terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka baru saja menyadari bahwa orang yang mereka hina habis-habisan adalah sosok yang jauh lebih tinggi dari mereka. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah kesuksesan Arman, melainkan cara Arman menghadapi semua ejekan dengan elegan. Malam itu, Arman tidak hanya memperkenalkan dirinya. Ia mengubah cara pandang banyak orang tentang arti kesuksesan. Dan reuni itu, yang tadinya penuh tawa ejekan, kini berubah menjadi malam penuh penyesalan dan pembelajaran. Tepuk tangan meriah belum juga reda ketika Arman turun dari panggung. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Namun, justru ketenangan itulah yang membuat semua orang semakin terdiam. Rini berdiri menyambutnya dengan senyum haru, sementara beberapa alumni yang tadinya mengejek justru memilih menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel atau meneguk air mineral. Namun jelas terlihat rasa malu di wajah mereka. MC berusaha menjaga suasana tetap hidup. Luar biasa sekali, teman-teman. Kisah Arman benar-benar inspiratif. Saya yakin kita semua mendapat pelajaran berharga malam ini. Tepuk tangan kembali terdengar, meski kali ini lebih tulus. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Banyak alumni belum benar-benar percaya. Benarkah Arman adalah CEO perusahaan sebesar itu? Bagaimana mungkin pria sederhana yang datang dengan becak ternyata pemilik perusahaan teknologi internasional? Bambang yang sejak tadi gelisah akhirnya tidak tahan.
Ia berdiri, mencoba memaksakan senyum, lalu berkata dengan nada bercampur sinis, Maaf ya, saya boleh bertanya? Arman, semua cerita kamu tadi memang terdengar hebat. Tapi, apakah ada bukti nyata? Maksud saya, CEO perusahaan besar biasanya datang dengan pengawal, dengan mobil mewah, atau minimal staf pribadi. Kamu datang sendirian, naik becak. Jujur saja, agak sulit dipercaya. Beberapa orang di ruangan itu tampak mengangguk kecil, meski tak berani bicara keras-keras. Mereka pun sebenarnya masih ragu. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu mengangkat tangannya memberi isyarat pada panitia. Seorang panitia segera maju, membawa sebuah tablet. Layar besar di depan ballroom kembali menyala. Teman-teman, kata Arman tenang, saya tidak akan banyak bicara. Silakan lihat sendiri. Layar menampilkan video profil perusahaan Artech Global. Visual-visual modern bergulir cepat, gedung pencakar langit dengan logo besar Artech, kantor-kantor cabang di berbagai negara, tim muda berbakat bekerja dengan semangat, hingga produk-produk teknologi yang sudah dipakai jutaan orang di dunia. Di akhir video, muncul sosok Arman sendiri sedang berbicara di sebuah konferensi internasional. Jasnya elegan, bahasa Inggrisnya fasih, dan di belakangnya terpampang tulisan besar. Keynote Speaker, Arman Pratama, CEO of Artech Global. Ruangan seketika gemuruh. Kali ini bukan tawa, melainkan desisan kagum dan bisik-bisik tak percaya. Itu beneran dia. Ya Tuhan, jadi selama ini. Pantas saja. Bambang terdiam. Wajahnya memerah, seakan semua darah naik ke kepala. Tony dan Johnny saling pandang dengan wajah tegang. Rini tersenyum sambil bertepuk tangan paling keras. Arman kembali berbicara. Saya sengaja tidak menunjukkan siapa saya sejak awal. Karena saya ingin melihat, apakah ada yang benar-benar menerima saya apa adanya, bukan karena jabatan atau harta. Dan ternyata, tidak banyak yang berubah sejak SMA. Masih banyak yang menilai dari penampilan luar. Kata-kata itu menusuk hati semua yang hadir. Beberapa orang mulai menunduk malu. Ada yang memegang dahi, ada yang menyesap air dengan tangan gemetar. MC mencoba mencairkan suasana. Luar biasa sekali, Arman. Teman-teman, mari kita beri apresiasi sekali lagi. Tepuk tangan terdengar, lebih meriah dari sebelumnya. Namun, bagi sebagian orang, tepuk tangan itu lebih mirip penebusan rasa bersalah. Setelah suasana sedikit tenang, beberapa alumni memberanikan diri menghampiri Arman. Men, aku benar-benar kagum sama kamu. Maaf ya, tadi aku sempat ketawa waktu kamu datang naik becak. Aku nggak tahu, kata seorang wanita dengan mata berkaca-kaca. Arman tersenyum ramah. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Justru saya senang bisa membuat kalian belajar sesuatu malam ini. Yang lain ikut menyusul. Ada yang minta maaf, ada yang mencoba mendekat hanya untuk menjalin hubungan kembali, bahkan ada yang langsung meminta kartu nama. Arman tetap tenang melayani semuanya. Ia tidak sombong, tidak juga menolak. Namun jelas terlihat, ia tahu siapa yang tulus, siapa yang sekadar mencari untung. Sementara itu, Bambang, Tony, dan Johnny hanya bisa duduk terpaku. Mereka ingin sekali maju, tapi gengsi mereka terlalu tinggi. Gila, gue bener-bener salah menilai, gumam Tony pelan. Dia jauh lebih tinggi dari kita semua, sahut Johnny lirih. Bambang menunduk, menahan rasa malu yang membakar dadanya. Untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Panitia kemudian mengumumkan sesi foto bersama. Semua alumni diminta berkumpul di depan panggung. Arman berdiri di barisan tengah, dikelilingi banyak orang yang kini menatapnya dengan penuh rasa kagum. Namun, di dalam hati Arman hanya teringat satu hal. Andai ayah dan ibu masih hidup, pasti mereka tersenyum bangga melihatku malam ini. Ketika sesi foto selesai, beberapa alumni kembali mendekatinya. Ada yang mencoba merangkul, ada yang menawarkan kerja sama bisnis, ada juga yang hanya ingin sekadar berbincang. Namun, Arman tetap menampilkan sikap yang sama, rendah hati, tidak berlebihan. Ia tidak menolak siapapun, tapi juga tidak membiarkan dirinya diperalat. Dan di antara kerumunan itu, hanya satu orang yang benar-benar ia perhatikan, Rini. Rini mendekat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah tahu kamu hebat, men. Tapi malam ini, kamu membuat semua orang terdiam. Arman tersenyum. Kamu satu-satunya yang tidak pernah menilai aku dari penampilan. Terima kasih, Rin. Rini terharu. Kamu pantas mendapat semua ini. Dan aku bangga pernah membelamu, dulu maupun sekarang. Arman menunduk kecil, hatinya hangat. Malam itu, identitas Arman sepenuhnya terungkap. Tidak ada lagi tawa ejekan. Yang tersisa hanyalah kekaguman, penyesalan, dan rasa hormat. Pria yang datang dengan becak, yang tadinya dianggap rendah, ternyata adalah sosok yang paling tinggi di antara mereka semua. Dan kebenaran itu menjadi tamparan keras bagi semua yang pernah menertawakannya. Suasana ballroom yang tadinya penuh tawa ejekan kini berubah drastis. Semua mata tertuju pada Arman dengan tatapan campur aduk, kagum, terkejut, sekaligus malu. Seakan-akan ada sebuah cermin besar yang memperlihatkan kebodohan mereka sendiri malam itu. Arman yang berdiri dengan tenang, justru menambah suasana semakin menegangkan. Senyum tipisnya seolah mengatakan, beginilah kenyataannya. Kalian menilai terlalu cepat. MC, yang biasanya piawai mencairkan suasana, kali ini pun terdiam beberapa saat. Ia sendiri tak menyangka bahwa alumni yang datang dengan becak itu ternyata CEO kelas dunia. Ketegangan di antara alumni. Bambang masih duduk dengan wajah merah padam. Sejak awal reuni, dialah yang paling lantang menertawakan Arman. Bahkan ia terang-terangan menyindir soal becak, pakaian sederhana, dan kehidupannya yang dianggap gagal. Kini, semua kata-katanya kembali menampar dirinya sendiri. Tony dan Johnny yang biasanya selalu mengikuti Bambang, tak berani mengeluarkan suara. Mereka hanya sesekali mencuri pandang ke arah Arman. Rasa iri bercampur malu membuat dada mereka sesak. Sementara itu, alumni lain yang awalnya ikut tertawa kini mulai saling berbisik. Gila, ya. Ternyata dia bos perusahaan internasional. Aku bener-bener nggak nyangka. Dari dulu orangnya pendiam, nggak pernah pamer. Bayangin, kalau tadi aku malah ngejek lebih parah, mungkin sekarang aku nggak akan berani ketemu muka dia lagi. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat, membuat suasana semakin tegang. Rini, satu-satunya yang tersenyum. Di tengah kerumunan yang serba canggung, hanya Rini yang bisa tersenyum lepas. Ia merasa lega sekaligus bangga. Sejak awal ia percaya bahwa Arman bukan orang sembarangan. Instingnya benar. Ia mendekat ke Arman, lalu berbisik, "Men, kamu baru saja mengajari mereka pelajaran yang gak akan mereka lupakan seumur hidup." Arman tersenyum menoleh. Aku tidak berniat mengajari, Rin. Aku hanya ingin jujur tentang siapa aku sebenarnya. Tapi, kalau malam ini jadi pelajaran bagi mereka,
syukur alhamdulillah. Rini mengangguk, menatapnya dengan mata berbinar. Ada rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Panitia reuni yang kaget. Ketua panitia, seorang pria bernama Yuda, maju dengan wajah kikuk. Arman, aku benar-benar minta maaf. Tadi kami sama sekali tidak tahu kalau kamu sebesar ini. Seandainya tahu, kami pasti menyiapkan sambutan yang lebih layak. Arman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Yuda tak perlu merasa bersalah. Tidak usah begitu, Yud. Justru aku senang kalian memperlakukan aku biasa saja. Karena disinilah aku tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya memandang harta. Kata-kata itu membuat banyak orang kembali menunduk. Ada yang mulai menyesali tingkah mereka sejak sore tadi, ada juga yang dalam hati merasa sangat malu karena ikut menertawakan. Panggung kehormatan. Melihat situasi, MC memutuskan untuk mengubah jalannya acara. Baik, teman-teman. Karena ternyata salah satu alumni kita adalah tokoh yang sangat menginspirasi, bagaimana kalau kita minta Arman untuk memberikan pesan khusus buat kita semua malam ini? Sorak setuju terdengar, meski sebagian masih kikuk. Arman awalnya menolak halus, tapi desakan semakin kuat. Akhirnya ia berdiri lagi di panggung. Teman-teman, ucap Arman, kali ini lebih santai. Dulu kita semua pernah duduk di kelas yang sama. Kita semua sama-sama belajar, bercanda, bahkan bermimpi. Tapi setelah keluar dari sini, jalan kita berbeda-beda. Ada yang jadi dokter, pengusaha, guru, ada juga yang masih berjuang di jalannya masing-masing. Itu semua tidak masalah. Karena ukuran sukses bukan sekadar harta atau jabatan, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan jujur dan bermanfaat. Suasana hening. Semua menyimak. Kalau kalian tadi menertawakan aku hanya karena datang naik becak, itu wajar. Karena kita memang terbiasa menilai dari luar. Tapi ingat, hidup ini penuh kejutan. Jangan pernah meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang kita hina hari ini adalah orang yang akan menolong kita besok. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Banyak alumni yang terdiam, beberapa ada yang menunduk menahan air mata. Semua terkejut. Setelah Arman turun dari panggung, suasana reuni benar-benar berubah. Yang tadinya hanya formalitas penuh basa-basi, kini menjadi penuh refleksi. Beberapa orang langsung menghampiri Arman dengan raut menyesal. Men, maaf ya, aku tadi sempat ikut-ikutan ketawa. Aku bener-bener nggak tahu. Maafkan aku juga, men. Aku dulu sering ngeremehin kamu di sekolah. Ternyata aku salah besar. Aku salut banget. Kamu hebat, tapi tetap rendah hati. Arman menerima semua permintaan maaf itu dengan lapang dada. Ia tidak menyimpan dendam. Baginya, semua itu bagian dari perjalanan hidup. Namun, bagi mereka yang menertawakan, rasa terkejut dan malu itu akan membekas selamanya. Bambang, Tony, dan Joni. Di pojok ruangan, Bambang menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya ia merasa dirinya benar-benar kecil. Selama ini ia selalu merasa paling hebat, paling kaya, paling dihormati. Tapi malam ini, semua runtuh. Tony dan Joni berusaha menenangkannya. Bam, ya sudahlah, kita juga nggak nyangka. Yang penting sekarang kita tahu, jangan suka remehin orang lagi. Bambang menggertakkan gigi. Aku malu sekali. Meski tidak diucapkan, jelas sekali ia menyesal. Namun,
Gengsinya masih terlalu tinggi untuk meminta maaf langsung pada Arman. Akhir malam yang berbeda. Ketika acara semakin larut, musik kembali diputar, makanan disajikan, dan suasana sedikit lebih cair. Tapi aura yang tercipta sudah berbeda. Semua orang lebih berhati-hati dalam bicara. Tidak ada lagi yang berani menertawakan. Tidak ada lagi yang mengejek. Bahkan, ketika ada alumni lain datang terlambat dengan motor butut, semua langsung menyambut ramah, seakan takut mengulang kesalahan. Arman duduk bersama Rini, menikmati makanan sederhana. Beberapa kali ia dihampiri orang yang meminta kontak atau mengajak kerjasama. Ia menjawab seperlunya, tapi tetap menjaga jarak. Yang jelas, malam itu ia telah meninggalkan bekas mendalam, bahwa penampilan bukanlah segalanya. Dan semua orang, tanpa terkecuali, terkejut bukan main. Malam itu perlahan beranjak menuju akhir. Musik yang tadinya meriah kini berubah lembut, menenangkan. Lampu-lampu ballroom diredupkan, menciptakan suasana hangat. Para alumni sudah mulai saling berpamitan, ada yang berpelukan, ada yang bertukar nomor ponsel, dan ada pula yang masih sibuk berfoto bersama. Namun, satu hal yang berbeda dari reuni tahun itu adalah semua orang membawa pulang pelajaran berharga. Arman, sebuah perjalanan. Arman duduk di meja bersama Rini, menikmati sisa makanan yang tersaji. Ia tidak tampak lelah, justru wajahnya terlihat lega. Seolah-olah beban yang selama ini ia pendam akhirnya terangkat. "Men," kata Rini sambil menatapnya penuh rasa ingin tahu, "apa kamu sengaja datang naik beca tadi?" Arman tersenyum, lalu mengangguk. "Ya. Aku ingin datang sebagai Arman yang dulu, bukan Arman yang sekarang. Aku ingin tahu bagaimana teman-teman menilai aku tanpa tahu siapa aku sebenarnya." Rini terdiam, lalu tersenyum haru. "Dan kamu berhasil membuka mata mereka." Arman menatap jauh ke arah panggung yang kini sudah sepi. Kadang, orang perlu diberi cermin untuk melihat siapa dirinya. Kalau aku tadi datang dengan mobil mewah, mereka pasti langsung hormat. Tapi itu bukan hormat yang tulus, hanya karena harta. Aku lebih memilih dihina di awal, tapi akhirnya mereka sadar betapa salahnya mereka. Rini mengangguk mantap. "Kamu benar. Dan aku bangga pernah menjadi temanmu." Alumni lain yang tersadar. Sementara itu, di sudut lain, banyak alumni masih membicarakan kejadian malam itu. "Bayangin, kalau tadi aku ikut-ikutan meledek lebih parah, aku pasti malu setengah mati. Arman ternyata luar biasa. Dia bisa aja balas dendam sama kita, tapi dia malah tetap rendah hati. Kayaknya mulai besok aku harus berhenti suka menilai orang dari penampilan." Obrolan-obrolan itu tersebar di setiap meja. Bahkan, beberapa orang yang tadinya sombong kini mulai merenung. Mereka sadar, dunia nyata ternyata jauh berbeda dari bayangan mereka. Bambang, Tony, dan Joni. 3 orang ini masih jadi pusat perhatian. Semua tahu merekalah yang paling keras menertawakan Arman sejak awal. Kini wajah mereka kusut. Tony mencoba menghibur diri. "Ya, setidaknya kita masih bisa belajar dari kesalahan." Joni mengangguk setengah hati. "Iya, tapi rasa malunya ini nggak akan hilang sampai kapanpun." Bambang, yang biasanya lantang bicara, kini justru paling diam. Ia menatap gelas di depannya dengan mata kosong. Dalam hatinya, ada rasa sesal yang luar biasa. Kenapa aku harus begitu sombong? Kenapa aku menilai orang dari kendaraan yang dia tumpangi? Padahal aku tahu, hidup ini bisa berbalik kapan saja. Namun,
ia masih belum punya keberanian untuk menghampiri Arman dan meminta maaf secara langsung. Gengsi dan rasa malu bercampur menjadi satu, membuatnya terdiam kaku. Arman memberi kesempatan. Menjelang akhir acara, panitia kembali memanggil semua alumni untuk berkumpul. Kali ini bukan untuk foto, melainkan untuk menyampaikan pesan penutup. Arman kembali diminta maju ke depan. Ia sempat menolak, tapi akhirnya menerima. Teman-teman, ucapnya pelan namun jelas, terima kasih sudah mengundangku malam ini. Jujur, aku sempat ragu untuk datang. Tapi sekarang aku tidak menyesal. Karena aku melihat, betapapun banyak kesalahpahaman di awal, pada akhirnya kita tetap bisa duduk bersama dan belajar dari pengalaman ini. Semua mendengarkan dengan khusyuk. Aku hanya ingin meninggalkan satu pesan, jangan pernah meremehkan orang lain, sekecil apapun. Karena kita tidak tahu perjalanan hidupnya. Mungkin hari ini dia datang dengan becak, tapi siapa tahu besok dia yang akan membukakan pintu rezeki untukmu. Dan yang paling penting, jangan pernah ukur harga diri manusia dari apa yang dia miliki, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ruangan hening. Lalu, satu persatu orang mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu semakin lama semakin keras, hingga memenuhi seluruh ballroom. Banyak mata yang berkaca-kaca, bahkan ada yang meneteskan air mata. Mereka sadar, kata-kata Arman bukan sekadar nasihat, tapi cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Reuni yang tak terlupakan. Ketika acara benar-benar usai, para alumni berbondong-bondong menghampiri Arman. Ada yang meminta maaf dengan tulus, ada yang sekadar ingin berjabat tangan, ada juga yang mengucapkan terima kasih karena sudah memberi mereka pelajaran hidup. Arman melayani semuanya dengan sabar. Ia tidak menunjukkan sikap marah, apalagi sombong. Ia justru merangkul mereka semua, seakan tidak pernah ada hinaan atau tawa ejekan sebelumnya. Rini yang berdiri di sampingnya hanya bisa tersenyum bangga. Baginya, Arman bukan hanya sukses dalam bisnis, tapi juga sukses menjaga hati. Pulang dengan becak. Ketika semua orang sudah pergi dengan mobil masing-masing, Arman tetap memilih menunggu di depan. Sebuah becak kembali datang menjemputnya. Beberapa alumni yang kebetulan masih ada di parkiran terkejut. Men, masa kamu pulang naik becak lagi? Mau aku antar pakai mobil? Tanya salah satu dari mereka. Arman tersenyum. Tidak perlu. Aku datang dengan becak, biarlah aku pulang dengan becak juga. Supaya aku tidak lupa dari mana aku berasal. Jawaban itu membuat mereka terdiam kagum. Arman pun naik ke becak, melambaikan tangan, lalu pergi meninggalkan hotel dengan tenang. Pemandangan itu menjadi penutup reuni yang tak akan pernah dilupakan siapapun malam itu. Pelajaran berharga. Sepulang dari reuni, banyak alumni tidak bisa tidur nyenyak. Mereka terus memikirkan kejadian yang terjadi malam itu. Ada yang merasa malu, ada yang merasa tersentuh, ada juga yang bertekad untuk mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Satu pelajaran yang tertanam kuat adalah jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilan luar. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi tersimpan kekuatan dan kejayaan yang tak terduga. Dan nama Arman akan selalu dikenang sebagai bukti nyata dari pelajaran itu. Epilog. Arman kembali ke kehidupannya yang sibuk sebagai CEO, tapi dalam hatinya ada rasa lega. Ia telah menunjukkan pada teman-temannya siapa dirinya sebenarnya, bukan untuk pamer, melainkan untuk memberi mereka cermin. Rini, yang sejak awal percaya padanya, kini semakin yakin bahwa persahabatan mereka akan abadi. Sementara para alumni lain, khususnya Bambang, Tony, dan Joni,
akan selalu mengingat malam itu sebagai malam yang mengubah cara pandang mereka selamanya. Karena kadang, pelajaran terbesar dalam hidup datang dari kejutan yang sama sekali tidak kita duga. Dan bagi semua yang hadir di reuni itu, malam ketika Arman datang naik becak akan selalu menjadi kisah legendaris yang diceritakan berulang-ulang.